Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsya Tiara Sudarsono dari Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kemarin yang terakhir tentang mendeskripsikan atau menguraikan jenis-jenis kejahatan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada hasutan. Hasutan sendiri adalah membangkitkan hati agar orang itu menjadi marah. Karena akibat adanya hasutan ini, seseorang bisa dapat merenggakan bahkan memutuskan atau persatuan yang telah dibentuk di masyarakat. Contoh kasus hasutan di sini adalah terdakwa menghasut masyarakat untuk menghakimi sendiri korban dengan cara-cara sadis. Terdakwa memprovokasi warga-warga di depan umum di desanya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menganiaya korban, dan akhirnya hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut. Yang kedua adalah konspirasi. Kata konspirasi di sini adalah sekelompok orang untuk merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Pelaku konspirasi disebut dengan konspirator. Jadi pengertian konspirasi ini adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi, kemanusiaan, serta sejarah, adalah suatu rahasia dan seringkali memperdayai menghaburkan dari fakta dan direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian di sini adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan dan menyakiti orang atau kelompok lain. Yang keempat ada berita bohong atau hoaks. Berita bohong atau hoaks ini adalah kabar yang belum tentu pasti kejadiannya dan atau berita palsu atau bohong. Dan berita hoaks adalah informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks ini juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta, menggunakan informasi yang seolah-olah ada tetapi tidak dapat diverifikasi di kebenarannya. Kemudian yang kelima ada penghinaan. Penghinaan adalah menyerang kehormatan dengan nama baik seseorang. Akibatnya daripada serangan ini biasanya penderita akan merasakan malu atau kehormatan yang diserang di sini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik seseorang. Selanjutnya, yang keenam ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik lisan maupun tidak lisan. Pencemaran nama baik ini dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara lisan maupun tertulis. Pencemaran lisan itu yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, dan kemudian pencemaran nama baik yang secara tertulis itu dapat dilakukan dengan tertulis, melakukan tulisan atau di sosial media tersebut. Kemudian ada fitnah. Fitnah di sini adalah komunikasi kepada satu orang atau lebih dan bertujuan untuk memberikan stigma atau negatif kepada orang tersebut berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Selanjutnya yang kedelapan adalah ada ancaman. Ancaman sendiri merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang membahayakan keselamatan seseorang. Selanjutnya di sini yang kesembilan adalah penyuapan. Penyuapan adalah suatu tindakan atau memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas yang dapat dipercaya. Contohnya di sini adalah para pejabat dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang itu, atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Selanjutnya di sini ada kesaksian palsu.
Kesaksian palsu adalah sesuatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja. Sebelumnya, saksi tersebut dituntut melakukan tindakan pidana memberikan keterangan palsu. Hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu. Yang terakhir adalah penistaan. Penistaan adalah sebuah tindakan, perbuatan, atau ucapan yang bersifat merendahkan seseorang atau golongan. Penghinaan terhadap seseorang atau golongan juga termasuk dalam kategori penistaan. Contoh kasus di sini saya ambil dari penistaan agama dari Basuki Cahayapurnama sejak Selasa 9 Mei 2017 yang resmi menjadi narapidana kasus penodaan agama. Pasal itu berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.